Kapan abang ngelamar kakak di depan orang tua kakak? Bila di dekatmu, hey, ku rasakannya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, next. Rashid 1706. Waktu berantem kemarin, kepikiran gak Aurel dideketin cowok lain kayak ditikung sepertiga malam? Ditikung sepertiga malam. Mungkin jam pagi-pagi tiba-tiba kamu jalan sama cowok gitu, atau di chat-chat cowok, atau sama-sama bule-bule Bali ya teman-teman kamu. Apaan sih? Tengah malam cewek suka galau dan suka muncul laki-laki sok perhatian. Kamu tuh nggak pantas dijahatin kayak gini. Enggak, waktu Kamu tuh pantas dapat yang lebih baik. Enggak, waktu berantem sama sih. buaya-buaya darat yang cara pendekatannya seperti itu. Waktu berantem kemarin, kepikiran gak harus dideketin cowok lain. Yang padahal mereka itu bukan Nggak tahu mau sih. perhatian atau suka atau apa. Emang nggak- lagi nggak- anu aja guys, lagi nganu. Ini dari @linaudiati. Bener gak sih pas berantem kemarin Bang Atta nangis? Abang nangisnya pas kita ngobrol berdua. Ah, yang gemes. Abang nangis di pelukanku. Gak yang gitu juga, aku tuh gak cuman ini dong berkaca-kaca. Tetap aja itu namanya nangis. Soalnya kan kayak perjuangan kita udah panjang, udah banyak. Enggak, dan gimana ya? Masa kita tiba-tiba di situ kita sama-sama hari terakhir kita bertemu, ya tetap aja namanya kan aku perasaannya beneran bukan setong-setong. Dan aku tuh susah banget nangis guys, susah banget nangis. Tapi laki juga bisa nangis. Woi, laki-laki tak boleh nangis. Oke, lanjut ya. Dari Yuli _ Hastu Tisri. Mau nanya kenapa kakak waktu malam tahun baru nangis? Aku nggak tahu guys, padahal selama aku 22 tahun, aku nggak pernah nangis di tahun baru. Tapi aku tahun baru kemarin tuh aku ngerasa kayak tahun 2020 kan banyak masa ujiannya tuh kayak adanya COVID, terus apa yang kita pinginin tuh jadi tertunda, terus ada banyak hal-hal yang sebenarnya nggak dipengenin tuh bisa ya itu tuh jadi terjadi gitu. Jadi aku nangis dan kan pada saat itu kan emang posisinya kan aku sama abang kan lagi berantem. Terus apa ya kayak aku tuh nangis apa ya pengen nangis tuh udah mungkin pecah karena ngeliat dia juga karena kan hampir sebulan tuh nggak ketemu dia, nggak ngeliat dia, nggak ngomong. Ketika ketemu tuh kayak rasanya tuh campur aduk. Jadi kayak langsung aja pas ngeliat. Dan itu pas aku nangis tuh juga pas aku lagi dipeluk sama tanteku, dia ngeliat aku terus aku ngeliat dia nangis gitu. Nah dari situ aku langsung gila itu rasanya kayak nangisnya sampai kayak kayak gitu-gitu. Benar-benar kayak nggak bisa ngomong kayak sampai kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar mungkin nangisnya tuh yang nangis yang terpendam cuman baru pecah di saat itu gitu. Oh oke. Terus pas kemarin aku habis nangis gitu, dia kayak ngeliat aku gitu. Kamu ngeliat aku kan? Kamu dari yang dia tadinya berdiri di sini dia pindah terus dia ngeliat aku nangis. Terus pas dia ngeliat aku nangis dia nyamper gitu kayak giniin air mata tuh kayak aduh itu aku langsung yang kayak Makin nangis ya? Udah keserupan nanti kalau bukan gimana ya rasanya tuh campur aduk banget. Orang sampai bunda aja nanya kok kamu nangis gitu. Karena kamu gak bisa hidup tanpa aku. Nggak, di saat itu juga kita belum balikan. Iya makanya itu kamu nangis. Bukan, aku kesel, aku tuh rasanya campur aduk kayak gue kesel sama lu, tapi ya gimana, susah jelasinnya nggak bisa. Cuma aku doang yang tahu, dan aku nggak bisa ceritain ke siapa-siapa kenapa aku nangisnya tuh sebenarnya ada sesuatu di gitu loh. Pas aku lagi nangis kamu ngeliat aku kayak gimana? Kasian. Oh, yaudah ayo lanjut, nggak usah tanya. Nggak usah tanya, nggak usah. Ya, waktu dia nangis aku ngeliat dia kayak aduh nangis lagi, aku usap gini kan. Tapi kamu tahu nggak apa yang aku tangisin? Begini, jangan nangis dong. Gitu kan. Tapi kamu tahu nggak apa yang kamu tahu nggak kira-kira aku nangisnya karena Tahu. apa? Kenapa? Ya kita Ayang berantem. suka sotoy. Karena kan tadinya aku datang ke situ juga tuh ceritanya kita kemungkinan pamit tuh akan ada. Mungkin this is our last night together. Cuman pas dia datang Kayak itu, hari pamitan gitu loh. tapi nggak tahu kenapa di saat itu pas kamu datang ketemu gitu, kayaknya nggak akan pamit. Maksudnya nggak akan terjadi, ngerti nggak? Nggak akan sampai ada ucapan omongan itu nggak tahu kenapa feelingku kayak gitu. Itu benar. Kita ngobrol berdua kayak aku ngeluarin unek-unek, kamu ngeluarin unek-unek. Jadi akhirnya abang tahu apa yang aku nggak suka, aku tahu apa yang dia nggak suka dari aku. Yang selama 1 tahun itu kita nggak pernah saling tahu sebenarnya kenapa gitu loh. Sebenarnya ada kayak berantem kemarin, break kemarin tuh ada hikmahnya karena selama setahun kemarin tuh menurutku hubungannya udah nggak sehat gitu loh. Berantem terus setiap hari, dia kesel, aku kesel, ya pokoknya nggak sehat deh. Dengan kemarin tuh kayak disentil aja
sama Allah kayak nih ya gue kasih pelajaran ya biar lo tuh next tuh nggak begini lagi gitu loh. Dan ternyata pas kita balikan jauh lebih baik, jauh lebih baiknya tuh bener-bener jauh berbedanya tuh parah banget. Sampai aku bilang kok ke abang kayak dengan kita balikan sekarang ini tuh aku tuh ini tuh Atanya tuh lebih baik daripada pas pertama kali aku kenal. Jadi ini tuh bener-bener aku aja sampai kayak gila Ata bisa kayak gini. Karena awal-awal dulu dia nggak begini. Nah sekarang dia tuh udah yang lebih udah deh. Hanya aku doang yang bisa merasakan kalau sekarang dia tuh jauh berubah dan maksudnya dia dengerin masukan aku gitu loh. Aku bilang aku nggak suka kamu begini, aku tuh pengen kamu begini. Kamunya berubah juga nggak, masa aku doang? Ya nggak tahu kan kamu yang ngomong. Oh iya. Jadi ya aku bersyukur lah dan ya aku senang juga gitu loh. Sekarang dia jauh berubah lebih baik. Karena kan demi hubungan kita ke depan. Karena kalau kita sama-sama keras kepala, dua-duanya nggak mau saling merubah satu sama lain ya sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Gitu guys, jadi kita harus untuk hubungan yang lebih baik harus membuang ego masing-masing. Ponur juga sih guys, dia banyak berubah, yang lebih mengerti aku sekarang, lebih tahu prinsip-prinsip hidup, lebih tahu menempatkan kalau laki-laki itu ntar bakal jadi imam, kalau perempuan itu bakal jadi makmum. Iya. Aku salutnya di situ sih guys, karena kan walau bagaimanapun di keluarga itu aku suka bilang nanti kalau kita berkeluarga nggak bisa ada dua matahari, satu matahari dan seorang istri itu akan menjadi awan yang menyejukkan keluarganya. Gitu. Aduh amin. Begitu guys ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Tiaya97. Adek Bang Atta yang susah dideketin siapa? Yang susah dideketin Kahtan karena masih kecil. Emang lain deket? Sai juga sih, cuman Sai orangnya kayak dingin gitu kan. Bener gak? Nah, cool. Tapi dia baik. Baik semua. Dari Siti Rohmat 9615. Kenapa Bang Atta kalau ditinggalin sama Pok Nur kalau lagi LDR suka jatuh sakit, kalau enggak sakit disulat? Tapi abang tuh kalau aku nggak tahu ya ini aku yang ngerasa atau tidak. Dia tuh kalau aku nggak mau kepedean juga sih. Dia kalau misalnya lagi jauh ataupun nggak sama aku tuh kayak amburadul gitu loh guys. Kayak hidupnya teratur. Oke kadang tuh suka kesel, marah. Kita jadi sering tuh berantemnya tuh gara-gara dia tuh kayak contoh berantakan, jorok. Enggak, aku nggak jorok ya. Jorok. Makan joto-joto karpet, bau. Nah kalau berantem kayak gitu tuh Arsya. aku nggak marah guys. Yang kita berantem kita ngomong tiap hari itu bukan itu ya guys. Kalau itu bagus berantemnya. Terus kayak rumah nih ya berantakan Apalagi? banget ya Allah ya Ini kan Rob baru ya Rasul. dipasang-pasang. Ya nggak kamu bisa. ngurusin kan kamu nanti calon nyonya di rumah ini ya kamu yang bantuin dong. Jadi Masa tuh, aku semua yang harus ingetin orang, semua beli Jadi tong aku sampah, tuh- beli keset, beli segala macam. Jadi aku tuh gatel banget ya Allah. Ya udah kamu yang Kayak kemarin ngurusin nih dong. kalau misalnya aku nggak buang-buangin barang-barang dia kamarnya ini kayak kapal pecahnya parah. Dengan waktu nggak nyampe 1 jam udah bersih. Aku tinggal hari ini kemarin aku nggak kesini, hari ini baru kesini berantakan lagi udah nggak ngerti lagi emang. Enggak sayang mana Bingung, berantakan bingung. sih. Itu kan lagi pasang CCTV buat di rumah ini. Tetap aja berantakan Ya parah. emang kayak gitu namanya pasang CCTV. Pasang CCTV nggak mungkin berantakan, nanti jebol semuanya. Ya udah, oke. Pokoknya gitu ya guys. Tapi aku emang kalau lagi LDR tuh aku nggak suka guys. Aku dari dulu udah bilang aku itu nggak bisa hubungan LDR. Jadi kalau LDR pasti kita akan lebih sering berantem. Ya kan? Sering. Setuju. By the way please yang nonton video ini jangan komenin muka aku karena aku habis perawatan jadi muka aku merah-merah gitu. Terus aku nggak boleh make up dulu jadi jangan komenin muka aku ya. Oke. _ Sulawesi Tenggara. Jujur ya bang, sampai saat ini udah pernah kecup kening calon bojonya apa belum? Nanti aja guys, kan nikahnya ntar lagi. Ya kan sayang? Kabarnya sayang? Pernah atau enggak ya bang cium kening aku? Pernah sih. Dari Nur_Mutmainah, namanya sama kayak aku Nur. Kan banyak peramal yang ngeramal kalian 2021 bakal putus. Tanggapan kakak sama Aurel gimana? Tanggapan abang sama aku? Menurut gua peramal itu adalah pembohong. Di agamaku tidak dibolehkan mempercayai peramal. Jadi aku tuh sangat yakin di diriku nggak pernah percaya peramal. Nih katanya 2021 bakal putus. Kalau 2021 kita nikah itu salah satu bukti kalau peramal itu tidak benar guys. Jadi kalau misalnya ada yang dia omongin itu tiba-tiba benar, kalau menurut saya itu hanya kebetulan. Dia hanya mengulang omongan-omongan di tahun-tahun lalu yang udah terjadi ataupun apa, hanya prediksi-prediksi. Jadi saya itu di agama saya kita tidak boleh mendahului Tuhan karena Allah
Di Lauhul Mahfuz sudah garis hidup kita tuh sudah diatur sama yang di atas. Jadi untuk para peramal-peramal gak usah sosok nyari duit, nyari panggungan dengan meramal-ramal hubungan orang, meramal-ramal kejadian-kejadian, gak usah guys. Gak usah itu dijadiin alat buat kamu semua untuk mendapatkan rezeki. Apalagi kalau itu hanya akan merusak hubungan orang, merusak hubungan negara atau bikin negara jadi rusuh. Sedih banget dengerin kamu semua ya guys ya.